Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Duduk. Enci akan mengambil absen. Seinca hadir Enci, Nuritma hadir, Siti Najwa Hadir. hadir semua ya. Ya. Di sini ada yang mendapatkan beasiswa, ada yang ya. Sebelum kalian mendapatkan beasiswa tersebut, tentunya ada syarat dan ketentuan yang harus kalian penuhi. Contohnya salah satu surat keterangan tidak mampu. Biasanya kalian mengurus surat itu di mana? Di kantor kelurahan. Ya, di kantor. Jadi materi kita hari ini tentang konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ya, jadi sebelum kita lanjut dalam materi, ada tujuan pembelajaran, yaitu Enci mau kalian mampu memahami apa itu manajemen perkantoran dalam organisasi. Di sini ada yang tahu apa itu kantor? Ada Enci. Kantor itu adalah tempat di mana orang-orang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Iya, bagus ya Inca. Kantor, lebih tepatnya, menurut etimologi bahasa Inggris, office berarti tempat untuk memberikan pelayanan, tempat untuk bekerja, ataupun posisi. Adapun dalam bahasa Belanda, kantor berasal dari kata kantor yang berarti ruang tempat bekerja, tempat instansi, dan lain-lain. Dari pengertian kantor tersebut dapat diartikan secara dinamis dan secara statis. Ada yang tahu pengertian kantor secara statis? Saya Enci. Iya. Bisa berdiri, Nuritma? Pengertian kantor secara statis menurut Prasto merupakan tempat kerja, ruang kerja, atau biro. Iya, bagus sekali. Jadi, di sini pengertian kantor secara statis menurut Prasto 2015 yaitu tempat bekerja, ruang kerja, instansi, dan perusahaan. Ada pula kantor secara dinamis yaitu pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian data. Di sini ada yang bisa memberikan contoh terkait manajemen perkantoran? Layanan dalam bidang jasa, Enci. Iya, sangat bagus jawabannya Seinca.
Ada yang bisa memberikan contoh yang lebih spesifik yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Transportasi online, Ci? Iya, sangat bagus, Norikma. Jadi contohnya transportasi online. Untuk mendapatkan layanan transportasi online, tentu saja konsumen harus memiliki syarat, yaitu harus mempunyai smartphone. Melalui aplikasi tersebut akan terlihat mekanisme dan prosedur layanan sampai pada umpan balik layanan itu diterima oleh konsumen. Selanjutnya fungsi kantor. Ada yang tahu fungsi kantor ada berapa? Tidak, Enci. Ya, jadi fungsi kantor itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung. Ya. Fungsi utama kantor menurut RAO tahun 2000 yaitu yang pertama menerima informasi, yang kedua merekam informasi, yang ketiga mengolah informasi, dan yang keempat mendistribusikan informasi. Sedangkan fungsi pendukung yang pertama itu ada melaksanakan fungsi manajemen, yang kedua merancang sistem dan prosedur kantor, yang ketiga mengendalikan formulir kantor, yang keempat mengendalikan karyawan kantor, dan yang kelima menjamin ketersediaan alat tulis kantor. Selanjutnya, pengertian manajemen perkantoran. Pengertian manajemen perkantoran sangat bervariasi. Di sini ada menurut beberapa para ahli, pengertian manajemen perkantoran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut RAO tahun 2000, manajemen perkantoran adalah perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian dokumen oleh administrator dalam suatu organisasi. Yang kedua ada menurut Wille and Brecht dalam Presto tahun 2015 mengatakan bahwa manajemen perkantoran itu merupakan pemanfaatan dan pengendalian manusia. Ya, sekian pemaparan materi dari Enci. Ada yang ingin bertanya? Saya Enci. Ya, silakan. Saya ingin bertanya di bagian fungsi utama poin menerima informasi. Enci bisa memberikan contoh? Ya, contohnya menerima informasi melalui surat. Di zaman dahulu kita bisa menerima informasi lewat surat karena belum adanya teknologi. Alikma bisa pahami? Terima kasih, Enci. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Enci. Iya. Baik. Selanjutnya Enci akan membagikan kelompok diskusi
Dan kelompok yang kedua yaitu Nur Hikmah dan Najwa. Enci akan memberikan yang akan kalian diskusi, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 mencari studi kasus manajemen perkantoran. Setelah itu kalian mempresentasikan di depan. Enci memberikan waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Oh, berarti kan dari studi kasus implementasi kantor. Iya, jadi sekarang ambil juga dari perusahaan pilih. Jadi sudah ada tujuan, DP prosesnya lengkap sih di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak sih, pas sih. Ya. Sudah mengerti ya? Iya sih. Orang mau ambil studi kasus tentang apa ini? Ini Jay, ya, implementasi sistem teknologi informasi baru di perusahaan digital. Kalau ngeliat dulu mah kalau lengkap, bagus sih ini sudah ada tujuan, ada DP proses. Sampai hasil ternyata tuh ada. Iya. Sudah dibahas lengkap di sini. Bagaimana kelompok 2? Bisa? Bisa Bisa, Ci. Ya, semangat. Iya. Sedikit lagi, 5 menit lagi akan dipresentasikan ya. Oke, Ci. Oke, jadi waktu diskusi kalian sudah habis. Enci memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil yang kalian diskusikan tadi. Dipersilakan untuk kelompok Nur Hikmah, bisa? Bisa Ci. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kelompok saya akan mempresentasikan. Selanjutnya uji coba. Melakukan tes menyeluruh untuk memastikan sistem bekerja dengan baik sebelum diluncurkan. Lalu implementasi. Menggelar sistem ERP ke seluruh departemen dan melakukan migrasi data dari sistem lama. Lanjut, pelatihan. Melatih karyawan untuk menggunakan sistem baru. Lalu pemantauan dan penyesuaian. Memantau performa sistem dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian ada tantangan dan integrasi. Mengintegrasikan sistem baru dengan proses bisnis yang ada tanpa gangguan besar. Lalu ada adaptasi pengguna, mengelola perubahan dan memastikan semua karyawan bisa beradaptasi dengan sistem baru. Ada juga keamanan data, memastikan keamanan selama migrasi data. Dan yang terakhir yaitu ada hasil. Sistem ERP baru berhasil diimplementasikan, meningkatkan efisiensi dan akurasi operasional serta memberikan fasibilitas yang lebih baik ke dalam proses bisnis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya, sangat bagus. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi studi kasus manajemen proyek kantor yang kami ambil yaitu dari perusahaan Pelindo. Latar belakang dari perusahaan Pelindo memutuskan untuk merombak kantor pusatnya untuk meningkatkan efisiensi ruang dan mendukung budaya kerja kolaboratif. Tujuannya yaitu renovasi harus selesai dalam waktu 6 bulan dengan anggaran maksimal 2 miliar. Proses yaitu ada perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan ruang dan mendesain ulang tata letak. Penganggaran, menentukan biaya material dan tenaga kerja. Selanjutnya pelaksanaan. Memulai konstruksi dan renovasi sesuai dengan jadwal.
Lalu pengawasan, memastikan pekerjaan sesuai standar kualitas dan waktu. Yang terakhir yaitu penyelesaian, finalisasi proyek dan serah terima kepada pengguna. Lalu ada poin tantangan yaitu gangguan minimal terhadap operasional perusahaan selama renovasi, menjaga proyek tetap dalam anggaran dan jadwal yang ketat. Hasilnya, proyek selesai tepat waktu dan dalam anggaran, meningkatkan kepuasan karyawan dan efektivitas kerja. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali. Terima kasih, Ci. Oke, jadi presentasi dari dua kelompok tadi sudah sangat bagus. Selanjutnya Enci akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk Seinca. Tempat kerja yang digunakan setiap hari akan terasa lebih nyaman apabila terlihat bersih dan rapi. Tempat kerja seperti itu dapat diartikan dalam definisi kantor secara dinamis. Enci, ya bagus sekali. Berikan aplaus kepada Seinca. Selanjutnya Nur Hikmah. Fungsi layanan pelanggan atau customer pada sebuah organisasi atau kantor merupakan fungsi utama kantor, yaitu Pengelola informasi, Ci. iya, sangat bagus. Berikan aplaus kepada Nur Hikmah. Kalian memperhatikan ya baik-baik yang Enci jelaskan tadi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi yang sudah Enci paparkan tadi. Enci, ya silakan Enci. Ya, jadi pengertian dari kantor yaitu pelayanan ruang tempat bekerja ataupun posisi ya. Dan adapun fungsi kantor yaitu fungsi utama dan fungsi pendukung. Ya, bagus sekali Enci. Terima kasih. Selanjutnya Enci akan memberikan tugas. Tugasnya kalian mengobservasi kantor atau unit di dekat tempat kalian tinggal. Dan materi selanjutnya yaitu asas-asas manajemen perkantoran. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, satu orang bisa menuntun kita dalam doa. Saya Ci. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, izinkan saya menuntut doa dalam kepercayaan agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Norikma. Sama Ci. Sekian pembelajaran kita, nanti kita ketemu di minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Ci. Pagi.